Kira-kira jam setengah 12-an lah. Mang Eli ngontrol. Itu di parkiran di belakang ada seorang nenek-nenek berdiri. Setengah merah, terus pas kelopak matanya hitam, rambutnya gimana sih, Rudin ya? Iya. Rudin, tapi ke bawahnya nggak kelihatan. Itu yang nenek-nenek yang pertama. Nenek-nenek. Yang lanjutannya apalagi melihat apa lagi di yang ada di sekolah? Yang lanjutannya lihat anak kecil, botak, kira-kira tinggi badannya juga paling 60 cm lah. Pendek ya? Pendek, anak kecil, telanjang. Di mana Mang Eli itu melihatnya? Itu di depan cuma lari aja gitu. Oke, balik lagi sama gua Rian Ojan di Cerita Malam. Ketika gua dan kalian harus tahu. Kali ini gue kedatangan salah satu tamu yang bakal cerita tentang pengalamannya. Penasaran kayak gimana ceritanya? Langsung aja kita ajak kenalan. Ya, Mang. Halo, kenalkan nama saya Mang Eli. Saya selaku penjaga sekolah, penjaga malam di sini. Mang Eli ini mau cerita apa, Mang? Saya mau menceritakan tentang pengalaman-pengalaman saya di waktu malam, tentang pekerjaan saya gitu. Oke, ditahan dulu ceritanya, Mang. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa support channel kita dengan cara di like, komen, dan subscribe. Cerita Malam, ketika gue dan kalian harus tahu. Kisah di balik cerita. Ya, jadi Mang Eli ini udah jadi penjaga sekolah dari tahun berapa? Tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 sudah jadi penjaga sekolah ya. Ya. Otomatis banyak pengalaman Mang Eli yang dirasain dong di sekolahan itu. Ya, mungkin kira-kira begitu. Ada. Apa nih yang Mang Eli mau diceritain di awal dulu nih? Pengalaman apa yang nggak masuk akal menurut Mang Eli? Kalau pengalaman Mang Eli di sekolah ini, mungkin yang namanya gituan ya, mungkin namanya makhluk halus gitu. Iya. Kan sering juga banyak orang bilang bahwa itu mitos. Ya. Tapi bukti dan kenyataannya memang ada. Karena Mang Eli juga pernah merasakan atau melihat sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Mungkin yang belum melihat mah pasti setengah tidak percaya gitu. Karena Mang Eli mah sudah pernah melihat yang makhluk yang gituan gitu ya. Apa nih Jadi, yang Mang Eli lihat nih? Makhluk berbentuk nenek-nenek. Nenek-nenek. Iya. Kira-kira jam setengah 12-an lah. Mang Eli ngontrol. Itu di parkiran di belakang ada seorang nenek-nenek berdiri. Terus Mang Eli setengah kaget, mungkin bulu juga agak merinding ya. Iya. Terus tapi kan Mang Eli penasaran, disamperin sama Mang Eli di center. Terus dia jalan. Kelihatan jelas nih tuh Mang Eli mukanya waktu pas di center. Jelas, kelihatan jelas. Gimana? Berdarah-darah apa gimana? Setengah merah, terus pas kelopak matanya hitam, rambutnya gimana sih, Rudin ya? Iya. Rudin, tapi ke bawahnya nggak kelihatan, hanya sepotong aja gitu. Terus kan disamperin sama Mang Eli nih, dia jalan miring gitu, dideketin terus miring sampai ke belakang, akhirnya nggak ada langsung. Oh, dikejar tuh sama Mang Eli sampai dia hilang. Ya, bukan dikejar sih, diikutin aja gitu. Oh, diikutin saking penasaran ya. Saking penasaran, mau dideketin tadinya, tapi dia langsung hilang gitu. Pas belakang itu. Berani juga Mang Eli nyamperin. Ya dibilang berani,
namanya orang penasaran, dibilang nggak berani ya makhluk gituan ini namanya juga mungkin dia mau punya apa gitu, jadi mungkin mengelit penasaran aja gitu, pengen ngejelasin apa ada apa enggaknya gitu. Orang bilang kan banyak yang ini anu mitos gitu, apa bukti kenyataannya melihat dengan mata kepala sendiri. Itu yang nenek-nenek yang pertama. Ini Yang lanjutannya apalagi Bang Eli? Melihat apa lagi nih yang ada di sekolah? yang lanjutannya lihat anak kecil botak, kira-kira tinggi badannya juga paling 60 cm lah, Pendek ya? pendek, namanya anak kecil telanjang. Di mana Bang Eli itu melihatnya? Itu di depan itu mah lari aja gitu, pas depan itu tuh dekat selokan minggir gitu, jalan ke sana sebelahku Satu aja apa banyak? satu itu, udah situ ngeliat lagi. Anak-anak tuh pernah dulu ngechat ya, kata mamang jangan lama-lama ya kalau ngechat, jangan lewat dari jam 10 ya mang. Oh, ngechat kelas ya? Ya ngechat kelas, masuk ruangan. Terus kedua malamnya itu nambah waktu anak-anak karena belum selesai. Sampai jam 11 dia belum nemuin itu, belum nemu makhluk halus. Terus ketiga malamannya kalau nggak salah dia pas malam Jumat itu, anak-anak sampai jam 12:30 sambil berisik main gitar gitu ngechatnya. Pas anak-anak nengok jendela itu ada yang lihat siswa itu ke jendela pas si nenek itu Oh, si nenek lagi. kelihatan, yang ke nenek si nenek lagi yang mamang ceritain awal itu kelihatan di jendela. Itu anak-anak pada kabur semua. Itu cerita ke mamang. Terus kan pada lari tuh, pada berantakan chatnya segala macem. Minta tolong mamang ke sini. Gitu. Tolongin sama mamang, terus diberesin chatnya. Terus pada pulang. Tapi sama Mamang nggak disamperin ke situ? Enggak, mamang bantuin anak-anak ke sana beresin chat segala macam. Ngebantuin beresin aja ya? Chatnya berantakan. Enggak, takutnya Mamang masih penasaran lagi gitu karena ada itu Udah nggak ada disamperin itu. lagi. Udah nggak ada Dari lagi. teriak anak-anak. Tapi Bang Eli ini sebelumnya tuh tahu nggak atau pernah dengar gak dari warga sekitar gitu ini tentang si nenek ini gitu? Pernah dengar enggak sebelumnya mah. Cuman kalau ini kan dulunya kebun, Iya. hutan gitu ya, sebelum dibangun sekolah. Jadi wajar-wajar aja kalau dengar-dengar kabar dari orang-orang dulu sih. Ini jalan air gitu istilahnya. Kalau orang Sunda bilang hulu cai, termasuk kan jalannya makhluk halus. Iya. Berarti kalau cerita tentang si neneknya mah nggak pernah denger ya. Cuman memang kita ngelihat dari kilas balik sebelum jadi sekolah ini gitu. Kayak Ya. gitu ya Bang ya. Apalagi ada yang lebih aneh gitu Bang? Yang menurut Ya. Mamang nggak masuk akal gitu. Kalau yang lebih aneh sih enggak lah, cuma itu aja. Paling ada kejadian-kejadian kalau anak-anak lagi misalnya pelantikan apa, pramuka apa, cuman paling banyak yang pingsan gitu. Kesurupan, ada kesurupan. Kesurupan banyak, kesurupan banyak dulu. Cuma kayaknya anak-anaknya lebih pikirnya kosong, apa gitu. Tapi ada nggak dari siswa sendiri yang badung itu atau yang nakal yang nantangin akhirnya kesurupan? Atau ada yang ngelakuin hal yang gak enak jadi bikin mereka tersinggung gitu? Kalau itu sih nggak pernah, kalau nggak pernah dengar, tapi nggak tahu memang ya, nggak pernah dengar kalau yang namanya siswa nentang-nentang yang begituan gitu ya. Soalnya kan memang nggak ngurusin siswa satu persatu gitu. Mungkin kira-kira kalau menurut pandangan mamang sih, ya namanya makhluk halus, mungkin dia ngerasa keganggu, Iya. kenyamanannya keganggu gitu kan, bisa aja gitu. Jadi dia istilahnya marah gitu karena ini juga waktunya waktu dia gitu, kalau di waktu malam kan. Iya. Itu paling gitu menurut mamang mah. Tapi kalau yang di tempat lain itu Bang, selain yang tadi yang di dekat parkiran itu si nenek, yang di tempat lain lagi gitu kayak biasa kan ada laboratorium, ada ruangan apa barang-barang, gudang, itu nggak ada yang Mamang saksiin apa gitu, ngelihat apa?
nggak pernah. Cuman mendengar kabar aja yang di WC ini ada. Memang kalau yang di WC itu dulu kan ada pohon ceringin. Ya. Anak kecil tadi kayak Oh, anak kecil itu yang di Iya. situ. yang suka ke situ. Yang lain juga pernah melihat, kalau nggak salah memang kalau nggak salah dengar ada pernah melihat anak kecil. Soalnya itu kan ada pohon beringin di WC yang tengah itu, yang di depan, yang sekarang yang baru ini, Iya. yang baru sini, yang depannya yang baru gitu. Kecuali di ruang guru, pernah Ada apa tuh? itu makhluk halus juga, cewek di ruang guru sama cewek. Kalau mama sendiri tidurnya di mana di sini? Di sekolah. Memang tidur semaunya, kadang-kadang di ruang guru, di BDN, sini juga pernah nih, sering di sini. Di luar juga. Di luar, di BDN situ, ini misalnya jam 2, jam 3, kadang-kadang sering bangun, ngobrol gitu. Nah itu nggak ada yang mama rasain gitu pas Nggak lagi ada. tidur gitu diganggu. Kalau yang begituan sih, kalau memang dia mau goda gitu ya, Ya. mau jahil sama kita, udah kerasa, dari badan juga udah kerasa. Misalnya mau ada yang datang gitu, ketahuan, jadi kerasa gitu. Kalau memang dia keganggu gitu. Terus mamang juga selalu ingat, misalnya numpang minta izin gitu. Ini nggak ngeganggu gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah yang begituan lagi. Cuman kalau memang ada pun wajar-wajar aja lah, misalnya waktunya waktu malam, waktu Iya. diam gitu, itu aja. Jadi Mang Eli ini untuk jaganya ini emang dikhususkan untuk penjaga malam apa emang dari siang juga Mang? Malam, khususnya mah malam, Iya. settingan memang malam, memang keamanan malam gitu ya, menjaga malam. Tapi kadang-kadang suka piket siang gitu. Jadwal mamang piket siang hari Kamis. Tapi misalnya kalau perlu sekolah, misalnya perlu bantuan hari apa juga, yang namanya kita tim kan kerjasama gitu ya, bareng-bareng dipanggil, mamang siap gitu, yang penting mamang sehat gitu. Nah kalau pas siang-siang itu nggak pernah ada kejadian atau gimana Mama? Kalau siang nggak pernah kejadian kalau siang, terkecuali mamang belum lama nih kemarin ya, Iya. itu di kebun. Memang kebunnya juga berdekatan sama sekolah ini, sama temboknya. Iya. Mungkin ya makhluknya itu juga kayaknya. Ini cerita ya, kan mamang ngedengar ayam bunyi tuh, Iya. kayak ditangkap orang gitu. Jam berapa itu Mang? Siang, jam 3-an, Iya. hampir sore gitu. Terus kan mamang penasaran nih, mamang lagi di gubuk, kedengeran gitu, yuk, kan kayak ada yang nangkap gitu ya. Mamang disamperin. Kalau nggak salah mamang lagi bikin tangga, megang paku sama martil. Kan dikejar sama mamang tuh, pegang martil. Tahu-taunya si ayam itu lagi dimakan musang, kan ngamuk tuh. Iya. Pas lagi ditekuk sama musang, sama mamang disabit itu musangnya nggak kena, lari ke jauh, ayamnya juga hampir patah, rusak ininya lehernya nih, Iya. kayak dipotong gitu, berdarah-darah. Terus dibawa pulang sama mama ayamnya, terus dipotong. Iya. Kepotong gitu, takut mati, badir gitu. Iya. Ayamnya emang gede. Terus mamang kan udah sore nih, kan masuk sekolah nih, masuk kerja. Iya. Ang piket kira-kira jam 11:30 anak nyusul Malam. malam itu ke mamang, nyusul ke sini ke dalam sekolah. Ada apa Mang? Pak pulang dulu. Ada apa nih? Nenek namanya. Itu teteh ngamuk dulu, tahu kenapa? Tuh,
Terus mamang kan pulang, langsung sebelum masuk pintu juga udah terasa itu merinding. Wah, kata saya ada yang ngikut itu mah kayaknya. Ternyata benar si anak itu kesurupan. Anak mamang ini kesurupan. Yang pertama dari alasannya kan biasa ditanya ya kalau orang kesurupan, dipencet segala macam gitu ditanya. Dari alasannya, dari pengakuannya bahwa dia itu ngerasa keganggu, bahkan kepukul sama mamang, kepantek gitu, kepukul. Jadi kata mamang, kalau memang kepukul, kalau memang ngerasa keganggu, kenapa kamu diam di situ? Kata mamang, atau jangan di situ kalau nggak mau keganggu mah gitu maksudnya. Oh jadi yang pas mamang mukul musang itu, iya, musangnya nggak kena, yang kena kena makhluknya. Dia bilang juga, saya sakit katanya nih, kepantek sama kamu, sekarang juga sakit. Terus sambil nangis gitu. Terus kata saya, ngapain kamu diam di situ kalau memang nggak mau keganggu, atau pindah dari situ kemana ke kayu ke apa kayak baru pertama kali aja saya ngebon di sini gitu. Kan lama-lama juga kamu nggak ada tempat di sini, kata saya gitu. Terus kan ditanya terus tuh si anak, jangan sekali-kali lagi kata mama ngeganggu anak saya. Ditanyain nggak mau ngaku, dia pengakuannya gitu doang, penguasa di sini kayaknya gitu. Namanya nggak mau nyebutin. Terus kata mama, kalau nggak mau ngaku, lihatin nih besok saya acak-acak sekalian tempatnya. Itu nama mama. Terus sampai sekarang dibumbang tuh, dibersihin semua, dibabat semua, digarpu. Tapi dia nggak minta apa-apa mah pas masuk itu. Enggak, sampai sekarang dia bukannya kita nentangin ya. Kayaknya benar-benar ngali sih. Itu mamang tuh dari 1 sampai 2 hari 3 hari mah itu ngebersihin itu merinding terus, memang ada terus kayaknya di situ tuh. Cuma mamang tetap permisi aja ke situ, takut masih ada gitu. Kalau memang benar-benar nggak mau ganggu, disuruh pindah gitu, maksudnya cari tempat lain. Misalnya itu mah pekarangan gitu, kebun gitu aja udah. Ya alhamdulillah sampai sekarang sehat lagi gitu. Udah itu doang. Udah berarti itulah pengalaman mamang yang dirasain selama jadi penjaga sekolah ya. Ya. Berarti yang kalau secara fisik yang mamang lihat, yang maksudnya secara wujud yang mamang lihat yang si nenek sama anak kecil aja ya? Iya, si nenek sama anak kecil. Tapi kalau dari cerita sekolahannya nggak ada mang yang kayak mistis dari dulunya gitu, kayak apa, biasa kan kalau sekolah tuh kayak ada bekas ini bekas itu gitu, bekas apa Belanda kata di situ banyak mayat, biasa kan gitu mah. Nggak ada tapi ya. Kalau itu sih mamang nggak pernah dengar. Nggak tahu juga, tapi karena mamang kan kerjanya kesini gitu, bukan zaman dulu gitu. Tapi wajar lah kalau memang dulunya di sini tempat anu gitu. Jadi kan mamang nggak tahu gitu. Itu aja. Nah itu kan mamang yang secara penglihatan emang ya. Kalau yang secara kontak langsung ada nggak bang? Kayak pernah apa gitu dipegang atau gimana bang? Gitu. Kalau secara kontak langsung, mamang pernah tidur di satu ruangan. Tidur nggak tidur ya, setengah tidur. Tapi mamang kadang-kadang meremelek gitu ya, setengah sadar lah. Itu kalau nggak salah mamang dilewati sama makhluk cewek semua. Berapa semua tuh? 4 orang, rambut 1 panjang, yang 3 pendek. Tuh segini nih, kalau yang 1 panjang itu cewek semua. Jubah putih atau gimana? Yang biasa aja, biasa. Oh biasa bentuk manusia bentuk gitu. Manusia, pakaiannya juga kombinasi. Cuman itu yang 3 mah, karena memang lagi tiduran ya di pas ruangan kecil gitu. Ini meja kan ada jalan gitu ya. Jadi memang tidurannya di tengah-tengah, memang tengah-tengah jalan lah, dibilang jalan gitu. Yang 3 mah permisi. Tuh, yang 1 mah yang rambutnya panjang kalau nggak salah itu kena minyak dada. Mamang sempat lihat ini ya mukanya
Enggak, dia memang langsung sini terus gitu. Langsung Pas lewat itu aja Mamang, gitu ya? iya, langsung lewat. Pas Mamang bangun itu udah pada nggak ada gitu. Kelihatan punggungnya doang gitu. Udah langsung ke sini Terus keluar. yang dirasain Mang Eli pas diinjak Terus gimana? pas diinjak Mamang itu pagi-paginya bangun dada sakit tembus ke punggung. Sini nih panas nggak sembuh 1 minggu. Terus kan Mamang penasaran ya, yang namanya penyakit juga harus diobati gitu kalau memang sakit gitu. Sakit apa? Itu sama Mamang disyariatin lah kalau kata orang Sunda. Benar itu bahwa bekas alam gitu. Diinjak makhluk gitu. Karena dia juga mungkin mau lewat sempit gitu. Intinya buat pelajaran aja, buat jadi penjaga sekolah juga selain fisik ya Bang ya. Mental juga harus kuat, harus berani benar. harus berani banget untuk jadi penjaga sekolah itu enggak. Mamang di sini sendirian. Iya, apalagi sendiri jaga sekolahnya. Terus jangan lupa buat minta izin juga ya Mang ya. Iya, kita izin walaupun tidak terlihat gitu ya. Iya. Ya yang susah itu yang tidak terlihat. Malah yang tidak terlihat yang kita ngeri gitu ya. Iya. Takutnya ketendang, keinjak, apalagi kekencingan gitu. Iya. Makanya kita dimanapun ya, nggak di sini aja nih, di mana saja gitu kan, yang namanya makhluk halus kan nggak kelihatan. Mau melakukan sesuatu apapun kita harus permisi gitu, harus minta izin dulu ke yang punya wilayah gitu, misalnya numpang apa gitu maksudnya. Ya, Bang Eli, terima kasih banyak nih udah mau cerita di Cerita Malam. Ya. Udah cerita tentang pengalamannya sebagai penjaga sekolah. Ya, siap. Teman-teman, jangan lupa support channel kita dengan cara di like, komen, dan subscribe. Cerita Malam, ketika gue dan kalian harus tahu.